Saya ini mau menjelaskan perihal kesubutan Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sebelum itu harus ada mukadimahnya dulu, harus ada penjelasan madhol, bagaimana kita memahami bahwa mereka itu subut. Begini, tatkala disebutkan agama Islam, Islam itu dia mewadahi banyak sekali keyakinan. Banyak sekali keyakinan. Bagaimana seseorang itu sah disebut Islam, itu mudahnya itu, kalau dia sholatnya masih menghadap kiblat, itu Islam sudah. Kita nggak usah minta-minta syahadat, apalagi kalau dia kelihatan orang bersyahadat. Dan nukafiru ahlal kiblah. Kita itu tidak akan mengkafirkan, dalam pengertian tidak akan mengeluarkan orang yang sholat menghadap kiblat, kita hukumi sebagai orang kafir. Nah, cuman permasalahannya begini, Islam itu dia bukan hanya pada masalah zohir. Jadi kalau Islam zohirotan, asal dilihat KTP, kemudian tulisannya Islam, kita sudah tidak boleh mengkafirkan orang itu. Tetapi, apakah semua orang Islam itu masuk surga? Ini masalah. Ini masalah. Kenapa? Karena masyhur. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini bisa jadi derajatnya itu mutawatir maknan. Secara makna dia mutawatir. Yang mana Rasulullah itu menjelaskan seperti ini. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi itu dia terpecah kepada 71 golongan. Kemudian orang Nasrani itu kepada 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummatu ala 30 wa sab'ina firqatan. Dan umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, jadi ini Islam itu ada 73 golongan. Ini maknanya bisa had, jadi munhasir ila salasin wa sab'in. Ini akhirnya hanya akan terpecah kepada 73. Atau ini menunjukkan kasroh, menunjukkan banyak. Ya, menunjukkan banyak. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan yang selamat cuma satu. Jadi yang sudah punya KTP Islam, sudah syahadat, itu belum tentu selamat. Karena harus memastikan kita itu masuk kepada satu golongan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya Rasulullah itu sudah memiliki patokannya apa? Man hiya ya Rasulullah. Sahabat langsung bertanya, siapa yang satu firqah ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berada pada perkara-perkara yang semisalku dan semisal sahabatku. Jadi yang sama dengan Rasulullah dan yang sama dengan para sahabat, itulah yang selamat. Jadi mahalun niza sebetulnya di sini dari 73 kelompok ini yang sesuai dengan Rasul, yang sesuai dengan sahabat siapa? Nah makanya kalau misalkan ada orang yang mengklaim ini dari Nabi, ini dari Rasul, ya semua 73 golongannya ini semuanya mengaku begitu. Nah makanya ada firqah namanya Wahabiyah, mereka itu tukang klaim. Kita itu Asy'ariyah Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah. Kita itu mengaku Asy'ariyah Syafi'iyah Maturidiyah. Maksudnya bagaimana? Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah itu kita memahami apa-apa yang keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Al-Quran atau hadis, lewat mereka ini. Nah si Wahab itu langsung asal klaim saja, ini dari Allah, ini dari Rasulullah. Padahal ya kita juga sama, Qurannya sama, hadisnya sama. Yang jadi masalah apa? Cara memahaminya. Dan cara memahami mereka itu lewat siapa sebetulnya? Lewat Muhammad bin Abdul Wahhab, si Wahabi. Makanya kita bilang mereka itu Wahabi. Kesananya lewat siapa? Lewat Ibnu Taimiyah. Tapi mereka itu nggak mau jujur. Makanya kalau misalkan masuk ke toko buku, itu ada misalkan ada buku Islam, buku Islami. Nah buku Islami ini kalau dijajarkan ada fikih Syafi'i. Kemudian ada cara sholat Rasulullah.
ini dari merek mana yang menang? Ya yang dari Rasulullah tuh. Ini tukang klaim ini. Tukang klaim. Padahal kalau jujur, ya sholat cara Wahabi, begitu kalau jujur itu. Nah, mereka ini orang-orang nggak mau jujur, jadi asal klaim saja dari Allah, dari Rasul, dari sahabat. Kita mah orang jujur. Makanya di sana ada metodologi. Bagaimana cara memahami Al-Quran dan ala kulli halin. Jadi tatkala kita membicarakan Islam, kita membicarakan kepercayaan yang banyak. Dan kita tidak boleh menyebut seseorang itu kafir hanya karena berbeda dengan kita, tidak boleh. Misalkan bagaimana ini, nanti ada yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia firqah pemikiran. Mereka punya keyakinan bahwa perbuatan kita itu kita yang membuat, bukan diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, i'tiqad seperti ini, dia berbeda dengan i'tiqadnya Asy'ariyah Maturidiyah yang mana menyatakan bahwa perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah. Pun kita berbeda, dalam hal ini kita tidak bisa menyebutkan orang ini kafir. Kita hanya bisa menyebutkan dia berbeda dengan saya. Begitu. Nah, ada had-had mukaffirat secara jelas kalau seseorang ini dia sudah tidak meyakini syariat. Bukan berbeda syariat dengan kita, tapi tidak meyakini kewajiban syariat. Atau misalkan dia sudah meyakini bahwa Isa itu anak Allah. Nah, itu sudah kafir, jelas kita sudah mengatakan orang itu kafir, baru itu keluar. Jadi tatkala membicarakan Islam ini besar sekali. Nah, dalam polemik ini ya saya kemarin udah bilang di IMAD itu banyak sekali jenis manusia itu. Banyak sekali jenis-jenisnya dari mulai liberal, fundamentalis, tradisionalis, kemudian radikalis. Itu banyak di sana itu kumpul. Yang gak bakal nemu satu Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah. Pun begitu kita gak bisa mengatakan mereka itu kafir, tidak boleh. Mereka itu muslim, akhuna, mereka itu saudara-saudara kita. Ya. Nah cuman kita ini punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa ya, Bani Ba'alwi ini mereka itu subut kedzuriyahan Rasulullahnya dari kacamata Islam. Dalam pengertian apa? Kalau kamu Islam, kamu tidak boleh menolak keadaan mereka itu sebagai dzurriyyahnya Rasulullah. Pun kalau kita mau mengkerucutkan, udahlah kalau biar gak usah terjadi perpecahan. Ini sudah jadi kelaziman Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah. Bahwa mereka itu subut sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Siapa yang menjamin ketetapan mereka itu punya darah Rasulullah SAW? Yang menjamin itu Rasulullah sendiri. Kok bisa? Makanya istidlal, ada dalilnya. Nah, ini kita melihat secara utuh dulu ya. Jadi seorang mukmin itu dia tidak boleh mengatakan suatu perkara ini hukumnya A, B, C, D, E, terutama dalam hukum-hukum syariat, jika tidak mempunyai dalil. Dan dalil ini tidak akan bisa difahami jika kamu tidak memahami teman-temannya dalil. Jadi kalau mau paham apa itu isim, kamu harus paham fi'il dan huruf. Kalau kamu cuma paham isim saja, itu nggak bakalan bisa. Karena ini muqabilnya. Nah, kita tidak akan bisa memahami dalil kalau kita tidak memahami muqabilnya. Apa saja muqabil dalil itu? Muqabil dalil itu sabab, syarat, mania, kemudian dalil. Ini adalah rutbah wujud bil wujud wal adam. Saya gak bakal ngejelasin di sini. Jadi pengajian syarah muqaddimat nanti, ya. Ala kulli halin, kita bisa mengatakan bahwa misalkan salat itu wajib jika ada dalilnya. Dalil yang diterima oleh Islam. Atau jangan kita Islam terlalu besar. Dalil yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa saja itu? Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, qiyas, istishab, istihsan. Itu 6 ini. Itu yang 4 ini mujma' alaih. Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini mujma' alaih. Kecuali mujma' alaih itu di antara 3 madhab maksudnya. Kecuali madhab Imam Ahmad bin Hambal.
Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak menerima qiyas. Nah, jika kita sudah paham, maka tatkala kita mengatakan sesuatu ini hukumnya anu, dan yang namanya hukum itu adalah isbatu syai' ila syai' au nafyuhu, mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikannya, maka tidak boleh kita mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang berhubungan dengan ad-din kecuali ada dalilnya, salah satu di antara empat ini. Nah, barulah kita akan bisa memahami perkataannya Syekh Ali Jum'ah tatkala beliau ditanya bagaimana kedudukannya Sadatul Ba'lawi sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ragu Syekh Ali Jum'ah itu berkata seperti ini, sabitun bil ijma', tetap dengan ijma'. Maksudnya tetap dengan ijma' itu bagaimana? Ini tetap, dalilnya apa? Subutul ijma'. Dan ijma' tadi sudah dijelaskan, itu adalah salah satu dari dalil. Nah, ini yang mau tahu bab ijma' yang ngaji usul fikih. Cuman saya punya kepentingan di sini supaya memahami maksud perkataan Syekh Ali Jum'ah itu apa. Nah, yang namanya ijma', supaya kita tahu dulu ya, yang namanya ijma' itu apa? Yang namanya ijma' itu dia adalah ketetapan para ulama yang tetap dalam satu kurun. Semua ulama, ada satu saja yang tidak, itu tidak ada ijma'. Ya. Nah, jangan salah memahami. Jadi bukan begini ijma itu. Ini para ulama berkumpul pada suatu tempat, kemudian merumuskan satu masalah. Bukan seperti itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Hal yang seperti itu. Kenapa tidak akan pernah terjadi? Ya karena ulama itu banyak di seluruh dunia. Apalagi zaman dulu gimana mau kumpul, gak ada WA, gak ada Telegram. Ya. Makanya yang namanya ijma itu, setelah kita meneliti dari satu kurun tertentu, tidak ada yang khilaf atas suatu permasalahan. Maka kita mengatakan itu ijma'. Contoh ijma' misalkan seperti apa? Nih di dalam sholat. Di dalam sholat, tasyahud, pada tasyahud itu ada mengangkat telunjuk. Mengangkat telunjuk itu nanti beda-beda. Ada yang dari awal. Ada yang tatkala asyhadu alla ilaha illallah. Dari illahnya udah diangkat. Ada yang tatkala Allahnya baru diangkat. Ada diangkat itu sudah diam di situ. Ada yang diangkat itu gerak-gerak. Ada. Nah, ini berarti tidak ada ijma. Berarti ijma tidak terjadi. Tatkala ijma tidak terjadi, tapi ada tapinya. Mengangkat telunjuknya ijma. Karena tidak ada yang nggak mengangkat telunjuk itu nggak ada. Ya, jadi mengangkat telunjuknya ijma. Dalam pengertian, mengangkat telunjuk ini hukumnya tetap bil ijma. Dalam pengertian, kalau setelah satu kurun ini dilihat, misalkan kurun berapa? Kurun 300 sampai 400, ini tidak ada yang khilaf, semuanya mengatakan bahwa mengangkat telunjuk itu hukumnya sunnah, semuanya. Matlub itu, cuman bagaimana mengangkatnya berbeda pendapat. Berarti hasil ijma di dalam mengangkat telunjuk. Adapun mengangkat telunjuknya di mana dan bagaimana tidak terjadi ijma. Nah, orang-orang yang setelahnya ini haram mengungkit-ungkit lagi masalah itu. Haram. Mengungkit masalah apa? Masalah bahwa mengangkat telunjuk itu hukumnya matlub, sunnah. Tiba-tiba nanti setelah kurun 4 Hijriah ini, nanti misalkan kurun ke-7, ada yang mengugat ini. Oh, ini mengangkat telunjuk hukumnya bid'ah. Dia yang ahli bid'ah itu. Karena ini subut bil ijma. Nah, sekarang kita pahami apa perkataan Syekh Ali Jum'ah. Bahwa Sadah Ba'lawi subut sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil ijma', karena ijma'. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita lihat kalau kamu nggak paham penjelasan itu masih nggak paham. Di di dalam literasi Islam itu banyak sekali dikatakan Sadatul Ba'lawi ini adalah yang paling kuat kedudukannya sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling kuat. Tidak ada yang sekuat Ba'alwi ini. Coba tanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah itu, mana lagi selain Ba'alwi yang subut bil ijma? Harusnya ditanya. Yang subut bil ijma. Jika beliau mengeluarkan Bani Anu, kita musalamah.
Tapi yang paling kuat ini sudah lebih terang daripada cahaya matahari bagi orang-orang yang paham itu. Nah, kalau nggak paham ijma, ini kayak kelompoknya Imad ini. Mereka itu nggak tahu apa, nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti. Ya, di sini misalkan ada ijma, ya, di sini misalkan ada nih ulama yang menyebutkan subutnya Sadah Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah sorohatan secara soreh. Siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sebetulnya banyak nih. Kalau misalkan kita mau kita mau menyebutkan soreh, sorohatan itu secara soreh. Sebentar. Coba, saya sebutkan. Ulamaun asbatu nasabahum. Para ulama yang mengisbat nasabnya Bani Ba'alwi. Ini banyak sekali. Ada Ibnu Toba. Yang saya paham beliau itu Syiah. Syiah loh. Menetapkan. Bahauddin Al-Jundi. Ibnu Inabah. Muhammad Al-Kazim. Ini yang terkenalnya nih. Ibnu Hajar Al-Haytami. Banyak sekali. Lihat sendiri itu. Yang mengisbat mereka sorohatan. Nah, secara soreh. Nah, ijma nanti terbagi kepada 3. Jadi kalau tahu dulu ijma itu apa, itu tadi sudah dijelaskan. Yaitu semua ulama sepakat. Nah, kesepakatannya ini bisa diketahui dari apa? Satu perkataan. Misalkan perkataan bagaimana? Nah, perkataan itu semua ulama dalam satu kurun mengatakan bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Semua ulama satu kurun mengatakan sholat zuhur itu 4 rakaat. Maka ini sudah husulul ijma, sudah terjadi ijma. Setelah kurun ini ada yang menggugat banyaknya sholat zuhur, itu ahlul bid'ah sudah. Malah sebagian ulama mengatakan dia kafir. Karena sudah menggugat perkara yang subut. Cuman kita tidak masuk ke daerah situ, karena itu sensitif. Nah, ijma itu sendiri nanti tidak harus dari perkataan. Jadi ada perkataan itu nanti ada naibnya, ada penggantinya. Apa penggantinya? Tulisan. Makanya kita bisa meneliti nih, apakah pada tahun sekian terjadi ijma atau tidak. Ya. Tapi itu harus dari para ulama. Nah, yang satu ada yang namanya ijma qauli. Yang kedua ada yang namanya ijma fi'li. Ijma di dalam perkataan, ijma di dalam perbuatan, dan ada yang ketiga yang namanya ijma sukuti. Ijma sukuti itu apa? Ijma sukuti itu seorang ulama mengatakan A misalkan. Dan ulama ini masyhur sehingga perkataannya itu tersebar ke seluruh belahan dunia. Sehingga semua ulama tahu beliau berkata A. Kemudian tidak dinukil ada yang tidak setuju dengan perkataan ulama tersebut. Maka ini dikatakan ijma sukuti. Paham? Nah, sekarang nih misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama atau alim Syafi'iyah kurun 10 Hijriah. Lahirnya 909. Wafatnya itu 970 sekian. Berarti itu kurun ke-10. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan sorohatan bahwa Bani Ba'alwi ini adalah zuriyahnya Rasulullah SAW. Dan jangan menyepelekan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami ini karena beliau saat itu adalah mufti di Mekah. Dan Mekah adalah pusat Islam dulu yang mana para ulama ini selalu berangkat haji setiap tahun dan menyebarkan ilmunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan tidak dinukil ada seorang pun yang ulama yang alim. Kalau yang jahil mungkin ada. Ulama yang betul-betul ulama ini tidak ada seorang pun yang menentang perkataannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti ini terjadi ijma apa? Sukuti. Setelah kurun itu ada yang menentang lagi, dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Dia sudah sah disebut tukang bid'ah. Karena ini subut ijma secara sukuti. Nah sekarang kalau kamu tidak mau menerima hal itu, ya tidak mau menerima hal itu, caranya 2. 1,
bantah oleh kamu fatwanya Syekh Ali Jum'ah. Atau kedua, gugurkan kehujahan ijma'. Makanya menggugurkan Bani Ba'alwi ini bukan perkara sembarangan. Kamu nggak bisa cuman menyebutkan, nggak ada yang nyebutin. Karena justru tidak ada yang menyebutkan, bagi kita justru itu adalah penguatan hasilnya ijma'. Sukuti, karena ijma' itu ada satu yang menyebutkan, yang lain diam. Cukup. Dan saya mau menyebutkan sekarang, siapa yang menjamin kebenaran ijma'? Yang menjamin kebenaran ijma' adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dari hadisnya yang kita tahu apa? La tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku, kata Rasulullah, tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Makanya kenapa kita menjadikan ijma' ini sebagai dalil, karena ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ijma' ini hasil maka pasti benar. Paham sampai sini? Nah, ini saya mau menyatakan, ini adalah chapter kedua. Karena kita itu harus tahu yang menjamin keabsahan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beliau sendiri, Rasulullah. Memang tidak secara sorohatan, maksudnya tidak secara juz'i syakhsi, tidak, tapi secara ijmalan. Makanya, ya, saya mengeluarkan apa? Muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro, supaya orang yang tidak setuju jelas apa yang mau dirod ini. Jangan kayak kelompoknya Imad, dipinta muqaddimah sugro gak keluar, dipinta muqaddimah kubro yang gak keluar, tiba-tiba ada natijah. Bani Ba'alwi gugur, dipinta pola pikir yang simpel aja nggak keluar. Ini saya keluarkan mukadimahnya karena menurut Manatiko yang namanya hujjah itu harus qiyas. Nah, Bani Ba'alwi subut kedzurriyahannya sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ijma'. Kaunu Bani Ba'lawi dzurriyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabitun bil ijma'. Dan setiap perkara yang subut bil ijma' itu dijamin kebenarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu makana dzalika ay sabitun bil ijma' madmunun haqqiyatuhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu muqaddimah kubronya itu. Natijahnya apa? Kaunu Bani Ba'alwi dzurriyyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madmunun haqqiyatuhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau merod itu, saya sudah ngasih muqaddimah sugro, saya sudah ngasih muqaddimah kubro. Rod salah satu di antara keduanya ini. Dengan jalan yang benar. Itu chapter kedua dari seri membongkar Imaduddin Al-Konohawi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.